Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maina dengan NIM 50200125094 dari kelas BPI D. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan penyuluhan Islam. Baik, di sini saya akan membahas tentang perbedaan bimbingan, penyuluhan, dan dakwah. Ketiga istilah ini sering dipakai dalam dunia keagamaan maupun layanan sosial. Banyak orang mengira ketiganya sama, padahal sebenarnya berbeda dari segi tujuan, metode, dan sasaran. Nah, di sini kita akan membahas secara lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Yang pertama itu pengertian bimbingan. Bimbingan adalah proses memberi bantuan kepada seseorang agar bisa memahami dirinya, mengenali potensi dan kelemahan, serta mampu mengambil keputusan yang tepat. Dalam bimbingan, pembimbing tidak langsung memberi solusi jadi. Ia hanya memberikan arahan, dorongan, dan pendekatan yang membuat individu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ciri utama bimbingan adalah bersifat preventif dan pengembangan diri. Artinya, bimbingan bukan hanya saat seseorang sudah bermasalah, tapi juga untuk mencegah masalah muncul. Contoh bimbingan yaitu membantu pelajar menentukan jurusan, memberi arahan kepada remaja tentang pergaulan sehat, atau membimbing seseorang menata ibadahnya. Yang kedua yaitu pengertian penyuluhan atau konseling Islam. Penyuluhan atau konseling Islam adalah proses tatap muka antara konselor dan klien untuk membahas masalah secara lebih mendalam. Jika bimbingan bersifat umum dan arahan, penyuluh lebih fokus pada pemecahan masalah yang sedang dialami seseorang. Penyuluh biasanya dilakukan secara rahasia, privat, dan mengikuti teknik tertentu seperti mendengarkan secara empatik, mengkaji masalah, lalu mencari alternatif solusi bersama klien. Ciri khas dari penyuluhan Islam adalah berorientasi pada pemecahan masalah, ada interaksi langsung, intens, dan personal, menggunakan pendekatan psikologis dan nilai-nilai Islam, serta membantu klien mencapai ketenangan batin dan perilaku yang baik. Contohnya yaitu konseling keluarga yang sedang bertengkar, menangani remaja yang kecanduan game, dan membantu seseorang mengalami stres, kecemasan, atau krisis spiritual. Yang ketiga yaitu pengertian dakwah. Berbeda dengan bimbingan dan penyuluhan yang bersifat lebih personal, dakwah memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Dakwah adalah kegiatan menyampaikan atau menyebarkan ajaran Islam kepada orang banyak. Bentuknya bisa lisan, tulisan, video, atau kegiatan sosial. Ciri utama dakwah yaitu sasaran bersifat massal atau kelompok. Materi yang lebih umum, tidak fokus pada masalah pribadi. Tujuan mengajak masyarakat kepada kebaikan, ketaatan, dan perubahan sosial. Tidak selalu melibatkan dialog mendalam seperti konseling. Contoh dakwah yaitu ceramah di masjid, khutbah Jumat, kajian keislaman, konten edukasi Islam, kampanye anti narkoba berbasis nilai Islam, dan kegiatan sosial yang membawa pesan dakwah. Sekarang kita masuk ke yang keempat yaitu perbedaan bimbingan, penyuluhan, dan dakwah. Untuk memahami perbedaan yang lebih jelas, kita bisa melihat dari beberapa aspek. Dari aspek tujuan, bimbingan mengarah dan mengembangkan diri individu. Penyuluhan menjelaskan masalah personal, dan dakwah menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Dari segi sasaran bimbingan yaitu individu atau kelompok kecil. Sasaran penyuluhan individu secara personal, sedangkan sasaran dakwah adalah masyarakat luas. Dari segi metode, bimbingan
arahan, penguatan diri, dan pembinaan. Metode penyuluhan yaitu konseling, diskusi yang mendalam, dan analisis masalah. Metode dakwah melalui ceramah, kajian, media sosial, dan kegiatan sosial. Dari hasil yang diharapkan, bimbingan individu mampu mengambil keputusan, penyuluhan masalah pribadi terselesaikan, dan dakwah masyarakat lebih paham dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi, perbedaan bimbingan, penyuluhan, dan dakwah terlihat dari tujuan, cara kerja, dan siapa yang menjadi sasaran. Ketiganya saling melengkapi dan sama-sama penting dalam pembinaan umat. Bimbingan membantu mengarahkan, penyuluhan membantu memecahkan masalah, dan dakwah membantu menyebarkan kebaikan kepada masyarakat luas. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pemahaman kamu tentang ketiga istilah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.